Oke, aku dengan Dr. Valeska. Hari ini kita akan ngobrol review-review sedikit tentang breast malignancy ya. Oke, sebentar. Oke, jadi kalau kita mau berbicara mengenai breast malignancy, maka dari awal kita harus mulai dulu dari embriologi dan juga dari anatominya ya. Nah, embriologi dari breast ini sendiri dimulai pada minggu ke-5 sampai ke-6 dari fetal development. Ya, jadi terdapat dua penebalan dari ectoderm ya. Bisa kita lihat di gambar di sini terdapat dua garis yang namanya milk line atau mammary ridges. Nah, mammary ridges inilah yang merupakan cikal bakal terjadinya suatu nipple ataupun suatu jaringan mame ya. Nah, tapi nanti seiring berjalannya berkembangnya fetus, maka milk line ini dia akan regresi atau dia akan menjalani suatu proses apoptosis, di mana sehingga seperti yang kita tahu dan juga pada umumnya pada wanita ataupun pria ya cuma cuma memiliki sepasang nipple yang terdapat di daerah pektoral ya. Nah, mengapa kita harus tahu bahwa ada milk line ini? Milk line ini penting kalau nanti misalnya kita mendapati suatu kelainan atau suatu fenomena ya di klinis kita ada namanya mama abrans. Mama abrans itu adalah suatu jaringan mame yang berada di luar dari mame umumnya, sehingga dia bisa di aksilari ataupun biasa ada yang orang punya supernumary nipple itu terdapat di sepanjang milk line ini. Jadi dia bisa terdapat di aksilari atau terdapat di abdominal ataupun di pelvis gitu ya. Nah, setelah itu terdapat suatu namanya primary bud. Primary bud ini dia nanti akan menjadi bud sekunder, lalu dia akan menjadi lactiferous duct. Lactiferous duct ini akan menjadi suatu pit namanya mammary pit. Nah, jaringan mamai pada bayi yang baru lahir dia tidak akan berkembang, tidak akan aktif sampai pada wanita pada saat dia mengalami pubertas. Nah, terdapat suatu hormon estrogen dan juga progesteron, maka terjadilah suatu proliferasi dari epitelial dan juga connective tissue dari mame ya. Oke. Berikutnya adalah kita akan belajar anatomi. Oke, jadi apa sih jaringan mama itu? Nah, jaringan mama itu dia terdiri dari 15 sampai 20 lobus. Di mana lobus-lobus tersebut nanti akan terdiri lagi dari lobulus-lobulus ya. Nah, ini salah satu pertanyaan favorit nih kalau misalnya teman-teman lagi ada ikut operasi atau misalnya lagi ada di dalam OKA ya. Biasanya akan ditanyakan, apa sih batas-batasnya dari jaringan mama itu? Nah, di sini kita bisa lihat nih, terdapat batas anterior, posterior, superior, inferior, medial, dan juga lateral ya. Jadi kalau misalnya anterior, tentu saja yang paling depan adalah nipple ya, nipple areola kompleks, dan juga skin ya. Untuk di posterior, jaringan mama itu terdapat di atas dari fascia pectoralis major, serratus anterior, dan juga eksternal oblik. Nah, dia juga terdapat suatu bagian dari mame yang berada di upper extent di atas dari upper extent of rectus sheath ya. Lalu untuk batas superiornya terdapat pada di selevel dengan clavikula, di mana kurang sekitar kostek kedua ataupun ketiga. Untuk batas inferiornya yaitu adalah inframammary fold yang setingkat dengan kostek ke-6 dan juga ke-7. Untuk batas medialnya adalah lateral border of sternum, lalu batas lateralnya adalah anterior axillary line. Namun pada saat kita melakukan operasi, misalnya mastektomi yang nanti akan kita bahas lebih lanjut juga, kita bisa lihat bahwa batas lateral dari mame biasanya kita di latissimus dorsi muscle ya. Oke. Nah, beberapa struktur penting yang harus kita ketahui dalam breast itu. Yang pertama, sudah saya catat di sini ada namanya suspensory ligament of Cooper. Nah, suspensory ligament of Cooper ini merupakan suatu ligamentum yang berada dari clavikula hingga ke clavipectoral fascia dan juga ke breast tissue, jaringan mame ya. Gunanya apa sih? Fungsinya apa sih? Nah, fungsinya itu adalah untuk menopang dan memberikan suatu struktur kepada mame ini sendiri. Ya. Selanjutnya juga ada namanya biasa kita sebut nipple areola complex. Nipple areola complex ini terdiri dari sebaceous gland,
sweat gland ataupun juga accessory gland. Accessory gland inilah yang membuat atau membuat suatu struktur yang dinamakan tuberculum Montgomery ya. Biasa kita lihat sebagai suatu bintik-bintik di daerah nipple area kompleks. Selanjutnya juga di daerah mame juga ada smooth muscle, juga ada sensory nerve. Jadi makanya breast itu ataupun nipple area kompleks itu sangat sensitif ya terhadap rangsangan. Misalnya pada saat dilakukannya inisiasi menyusui dini ataupun misalnya pada saat ya biasanya inisiasi menyusui dini ataupun misalnya pada saat partus normal. Nah, biasa kita bisa melakukan rangsangan pada nipple untuk membantu rilis dari hormon-hormon seperti oksitosin gitu ya. Nah, selanjutnya juga ada namanya axillary tail of Spence. Axillary tail ini merupakan jaringan mame ya, cuman dia merupakan suatu extension dari jaringan mame seperti yang bisa kita lihat di gambar ini. Jaringan mame itu bukan cuma berbentuk bulat. Nah, jaringan mame itu masih extend lagi ke aksila, sehingga ini penting kita perhatikan pada saat kita lakukan pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik kita tidak boleh cuma sampai di sini aja. Kita harus melakukan sesuai dengan anatomi dari breast yang juga tadi udah kita bahas kan, batas anteriornya kan klavikula, sehingga kita harus melakukan sampai ke klavikula ya. Oke. Oke, selanjutnya ini merupakan perbedaan dari breast pada wanita yang sedang tidak hamil ataupun pada wanita yang lagi hamil. Di mana kita tahu bahwa jaringan mame pada wanita hamil biasanya terdapat suatu pembesaran dan juga terdapat suatu perubahan struktur, misalnya nipple areola kompleksnya menjadi lebih berpigmentasi ataupun misalnya jaringannya menjadi lebih payudaranya menjadi lebih besar gitu ya. Ini merupakan suatu physiologic changes di mana diakibatkan oleh karena hormon ya. Oke, selanjutnya kepada vaskularisasi. Nah, vaskularisasinya arteri-arteri yang memberikan supply kepada jaringan mame itu ada perforating branches dari internal mammary artery. Lalu juga ada lateral branches dari posterior intercostal artery. Adapun juga branches dari axillary artery. Axillary artery ya, lateral thoracic juga, dan juga dari thoracoacromial. Selanjutnya juga ada arteri yang perforating. Perforating itu dia kan dari interkostal. Jadi dari interkostal dia akan naik menuju ke jaringan mame. Ini yang biasanya pada saat kita lakukan mastektomi dia akan banyak menjadi sumber-sumber perdarahan ya. Nah, untuk venanya sendiri dia akan berjalan paralel dengan arterinya, akan drain ke axillary vein ya. Oke. Selanjutnya ini merupakan innervation. Innervation dari payudara. Yang pertama itu ada lateral cutaneous branch. Ini dari cabang nervus ketiga sampai ke-6. Nah, ini merupakan persarafan yang bersifat sensorik ya. Selanjutnya ada namanya biasa kita sebut ICBN. ICBN ini kepanjangannya adalah intercostal brachial nerve. Dia merupakan cabang dari kosta yang kedua ya. Jadi dia juga merupakan sensori. Dia itu adalah di bagian medial sini, upper medial. Lalu selanjutnya ada anterior branches dari supraclavicular nerve juga. Dia dari dia di upper portion of the breast. Sorry, tadi ICBN di medial aspect dari upper arm ini ya, ICBN. Oke, selanjutnya ada dua nervus penting yang nanti kita juga akan identifikasi pada saat kita lakukan suatu mastektomi, karena merupakan nervus yang harus kita preserve ya, yang harus kita nggak boleh lakukan, nggak boleh rusakan gitu. Oke, jadi yang pertama ada long thoracic nerve. Long thoracic nerve ini nama lainnya adalah respiratory nerve of Bell ya. Dia menginervasi otot serratus anterior, di mana jika terjadi suatu kerusakan maka dia akan menyebabkan suatu kondisi yang dinamakan wing scapula ya. Selanjutnya juga ada thoracodorsal nerve. Thoracodorsal nerve ini seperti namanya dorsal, maka dia berjalan di lateral border dari latissimus dorsi ya, dia menginervasi si latissimus dorsi. Oke, selanjutnya
Nah, ini juga nggak kalah penting nih, ini lymphatic drainage ya. Jadi untuk kalau kita berbicara tentang daerah MAME, maka kita biasanya akan mendengar ada suatu tiga level dari lymph node group ya. Sebenarnya tiga level ini dibagi berdasarkan apa sih? Nah, yang membagi ketiga level ini adalah pectoralis minor muscle. Jadi otot pectoralis minor, kalau lymph node-nya berada atau KGB-nya berada lateral dari pectoralis minor, maka dia disebut KGB level 1. Ini ya. Kalau misalnya dia berada di balik atau di dalam dari pectoralis minor, maka kita sebut dia level 2. Lalu kalau misalnya dia berada medial dari pectoralis minor, maka kita sebut dia level 3. Ya. Untuk sebagai grupnya, kita biasanya bagi menjadi 6. Jadi ada axillary vein group, ada external mammary group, ada scapular group, ada central group, subclavicular group atau apical, dan juga ada rotors. Rotors ini interpectoral group ya. Jadi seperti yang sudah saya tandain di slide, kalau misalnya level 1, dia berarti grup lateral, grup anterior, dan juga grup posterior. Jadi termasuk di level 1. Sedangkan kalau yang level 2 termasuk yang mana saja? Central group dan juga rotor ya. Kalau yang level 3 dia biasanya di apical ya. Mengapa penting sih kita tahu ini? Nah, nanti kita akan bahas lebih banyak pada saat kita bahas tentang mastektomi ya, karena perbedaannya juga dari pada saat kita melakukan tipe mastektomi yang apa, maka apa yang akan kita diseksi seberapa jauh ya. Oke, nah kita masuk nih dalam topik disorders of the breast. Tapi sebelum kita belajar malignansi, maka kita harus belajar bahwa disorder atau tumor pada payudara secara besar akan dibagi menjadi dua kelompok. Dua kelompok itu apa aja? Yang pertama benign, yang kedua adalah malignan. Yang hari ini kita akan belajar lebih banyak adalah malignan, tapi kita juga harus tahu bahwa nggak semua tumor di payudara adalah malignan. Ya, jadi ada klasifikasi aberration of normal development dan juga involution atau bisa disingkat dengan AND. Di sini kita bisa lihat bahwa dia dibagi menjadi beberapa age group ya. Ada early age, ada middle age, dan juga late age. Ini di tabel ini merepresentasikan disorder atau penyakit-penyakit yang sering muncul di kelompok-kelompok usia tertentu. Misalnya kita bisa lihat di early ages ini bisa muncul fibroadenoma atau misalnya juvenile hypertrophy atau misalnya dia cuma merupakan suatu perubahan yang normal saja gitu. Ya, nanti kalau misalnya dia makin usianya sudah di late ages, maka kita bisa lihat bahwa malignansi itu cenderung lebih banyak, ya. Oke, nah ini juga ada dikelompokkan berdasarkan grupnya. Jadi ada namanya non-proliferative disorder, lalu ada proliferatif. Proliferatif pun dibagi menjadi dua, tipikal atau atipikal. Jadi kalau misalnya dia tidak ada atipikal, which means dia tipikal, contohnya adalah ini, sclerosing adenosis, sclerosing lesion, epitel hiperplasia, ataupun papiloma ya. Dia biasanya tidak menyebabkan suatu increase relative risk of breast cancer. Tapi kalau misalnya pada saat kita temukan pada PA-nya atau histopatologinya bahwa dia merupakan atypical proliferative lesion, nah biasanya risk dia untuk develop breast cancer itu lebih besar ya. Nah, kita membahas tentang risk factor dari breast cancer. Jadi risk factor dari breast cancer tentu banyak sekali ya. Banyak sekali yang masih dalam penelitian dan juga pun yang sudah dibuktikan. Ya, jadi dia dibagi menjadi dua juga, non-modifiable ataupun modifiable. Kita bisa lihat ya di sini. Kalau misalnya yang pertama adalah yang non-modifiable, tentu saja dengan umur yang lebih tua tadi seperti tabel yang sudah kita lihat ya, semakin tua umurnya, usianya, dia akan cenderung lebih risiko untuk breast cancer dan juga female gender. Terus ini menstrual factor ataupun early age dari menarche. Biasanya kalau misalnya menarche adalah mens yang pertama ya. Jadi kalau misalnya dia menarchenya kurang dari 12 tahun, maka berdasarkan penelitian dia memiliki risiko yang lebih besar untuk breast cancer. Begitupun juga usia pada saat menopause. Kalau misalnya dia menopause-nya
lebih dari 55 tahun, biasanya dia lebih cenderung berisiko untuk breast cancer, ya. Kalau misalnya dia juga belum nulipara, berarti dia tidak pernah melahirkan, ataupun yang paling kuat biasanya adalah adanya suatu family history of breast cancer dan juga genetic predisposition. Ya, ini yang kita sangat sulit untuk bisa modify. Dan juga kalau misalnya dari dia sendiri dulu ada history of breast cancer, ya. Radiation exposure juga penting ya, berkaitan dengan pekerjaan.